Di dalam Tuhan, sebelum kita berdoa, mari kita renungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang bisa saya ambil dari ayat tadi, bahwa yang pertama itu dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Pertama tadi mengucap syukur dalam segala hal, ya. Alkitab mengajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, bahwa mengucap syukur adalah satu hal yang sangat penting yang boleh kita lakukan, kita kerjakan di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita melihat kecenderungan manusia hari-hari ini adalah manusia akan berbahagia saat semuanya baik-baik saja, ya. Saat ada berkat, saat semuanya mengalami pencapaian hasilnya, ya, saat mukjizat terjadi, saat bisnisnya berhasil. Sepertinya ucapan syukur tidak pernah akan hilang dari mulut setiap kita, ya. Rasanya sukacita saat berkat itu luar biasa, ya. Jadi bersyukur gitu saat diberkati Tuhan, bersyukur, ya, terima berkat yang luar biasa. Itulah kecenderungan manusia gitu. Padahal dikatakan Allah mengucap syukur dalam segala itu sangat penting. Tetapi bagaimana jika keadaan sedang tidak baik-baik saja? Apakah kita bisa mengucap syukur? Karena Bapak Ibu Saudaraku terkasih, tanpa memiliki hati yang bersyukur, ya saya katakan kita tidak bisa tenang, ya gitu. Oke lah, mungkin kalau kita mendapat berkat, mengucap syukur, hatinya tenang gitu, hatinya bahagia, hatinya sukacita kalau menerima sesuatu yang indah dalam kehidupan setiap kita, sesuatu yang membuat kita artinya damai gitu. Tapi kalau kita melihat bagaimana keadaan tidak baik gitu, pasti yang terjadi akan susah kita mengucap syukur gitu, akan mengeluh, ya, merasa tertekan, ya, merasa bahwa sesuatu yang itu membuat kita emosi gitu. Menghadapi situasi yang seperti itu membuat kita kadang-kadang hilang rasa ucapan syukur yang kita harus kita alami gitu. Kita melihat bahwa hal-hal mengucap syukur itu dimulai dari sikap hati kita. Di saat kita kecenderungan semua baik-baik saja, gampang sekali mengucap syukur, ya. Tetapi bagaimana saat kita menghadapi tekanan, ya, situasi yang mungkin seperti masalah yang kita hadapi, masalah yang menerpa setiap kita, itu yang sulit kadang-kadang hati kita mengucap syukur gitu. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Dikatakan dua, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Jadi mengucap syukur adalah perintah yang wajib kita ucapkan di dalam keadaan dan situasi apapun yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Salah satu hal yang paling tragis, ya, itu banyak cenderung, ya, kurang menghargai setiap situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita ada masalah, Tuhan izinkan, gitu, ya.
baik itu masalah yang membuat kita mungkin menghadapi yang sulit, atau justru mungkin kita menerima berkat, itu Allah punya rencana dalam setiap kita. Dan Allah menghendaki supaya kita mengucap syukur dalam segala itu, dalam situasi apapun gitu. Jadi kalau kita itu, yang terjadi seperti ini, kalau kita menjalani hidup ya, membanding-bandingkan seperti ini, kita melihat kesuksesan orang lain gitu, dan kita mengalami situasi yang terpuruk gitu, dan itu susah untuk kita mengucap syukur. Padahal kalau kita keluar gitu, kita melihat banyak orang yang kekurangan di luar, banyak orang yang mungkin kelaparan di luar gitu. Nah, kita baru bisa mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih gitu, untuk kita bisa mengucap syukur, untuk kita bisa legowo dalam arti yang terjadi dalam kehidupan setiap hari kita harus sepenuh hati melihat situasi keadaan hari-hari ini yang kita hadapi, apapun sesulit apapun, mungkin sepenat apapun hari-hari ini, Allah menghendaki supaya kita mengucap syukur gitu. Ya, tidak usah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang lain gitu. Kita boleh melihat keluar, jangan mengasihani diri sendiri. Ya, kita lihatlah, mungkin kalau saya keluar melihat tukang beca, ya, orang begitu rekoso lah. Saya lihat dulu, saya pernah kulkas saya rusak gitu, saya tanya, Pak, penghasilan setiap hari berapa? Nggak mesti Mas gitu, sekarang susah, sulit gitu. Nah, saya lihat, saya mengucap syukur gitu, saya masih bisa menikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan gitu. Makanya kita tidak usah berkaca sesuatu dengan sesuatu yang menurut ukuran manusia kita nggak nyampe gitu. Kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas terus gitu. Jangan melihat sesuatu yang orang lain sukses, orang lain hebat, orang lain kaya, orang lain berhasil, tidak usah gitu. Kita melihat ke bawah, banyak orang yang masih di bawah kita, mereka hidupnya, mereka masih mengalami kelaparan, masih kekurangan gitu. Bahkan kita mengucap syukur gitu. Waktu saya ke rumah sakit, nengok gitu saudara kita, orang sakit, dan saya bersyukur saya diberi kesehatan gitu. Ya, jadi supaya kita tuh melihat hidup kita saja, tidak usah melihat dan tidak usah membandingkan, ya, gitu, hidup kita dengan orang lain. Jadi mengucap syukur harus diucapkan dengan sepenuh hati kita, dalam hati kita, gitu. Supaya ada apa? Kalau orang memiliki hati yang bersyukur, ya, itu hidupnya tenang, gitu. Ada sukacita, ya, ada suatu kebahagiaan tersendiri, ya. Karena apa? Syukur itu adalah ciri seorang yang memiliki iman. Ya. Orang yang bisa mengucap syukur itu imannya luar biasa. Di dalam situasi apapun, gitu. Saat dia terima berkat, bersyukur Tuhan. Biarpun sedikit, bersyukur gitu. Ya. Banyak bersyukur, sedikit bersyukur. Itu orang memiliki iman gitu. Ada masalah, tetap bersyukur gitu. Karena apa? Orang yang bisa bersyukur itu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, dia memiliki iman sejati yang luar biasa. Ya, jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah dalam situasi apapun. Karena mengucap syukur adalah suatu mukjizat yang boleh kita alami. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, bukan kebahagiaan yang buat kita bersyukur, ya, bukan bahagia, bukan kebaikan, tapi rasa syukurlah yang buat kita membuat kita bahagia, ya. Kesulitan apapun, ya, akan terasa wajar jika kita itu bisa mengucap syukur, ya. Jiwa yang bersyukur akan buat bahagia, ya. Dan percayalah, bersyukur itu membuat keajaiban dalam setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, sisihkan waktu merenung, ya, dalam kehidupan setiap hari kita. Betapa Tuhan itu luar biasa, ya. Orang yang bisa mengucap syukur, orang yang apa? Mengerti kehendak Allah. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keadaan baik atau tidak baik, Tuhan mengetahuinya. Tuhan tahu kapasitas setiap kita. Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, segala hal yang kita alami
Tuhan inginkan kita mengucap syukur, baik dalam sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Tuhan mengajarkan supaya kita tetap mengucap syukur, ya. Dan kita harus tahu bahwa mengucap syukur itu kehendak Allah, harus kita lakukan, wajib hukumnya, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, ya. Kalau hari ini menghadapi tantangan situasi apapun, ya, baik diberkati, tetap mengucap syukur, ya. Situasi yang sulit tetap mengucap syukur, karena dalam mengucap syukur ada keajaiban yang luar biasa, ya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama perkatakan mengucap syukur dalam situasi apapun, ya. Mungkin kita diomongin orang lain yang negatif, ya. Mungkin kita direndahkan, ya. Kita mengucap syukur, ya. Saya bilang sama saudara saya itu bahwa tidak usah mendengar orang lain gitu. Kalau buah yang busuk itu nanti akan jatuh sendiri. Tidak usah diaruh-aruh, saya katakan gitu. Mari kita memelihara buah yang baik, yang kita bisa rawat dan kita bisa nikmati. Buah yang busuk biarkan saja, ya. Tidak usah dipelihara, ya. Itulah kehidupan. Tidak usah dengar omongan orang lain, tidak usah dengar hinaan orang lain. Ya, mari kita dengar yang baik-baik. Ya, kita lakukan yang baik. Pelayanan kita, ya, tanggung jawab kita di pelayanan, itu yang kita kerjakan. Mau orang lain ngomong sesuatu yang tidak baik dan kita tentang kita, biarkan saja. Tuhan terlebih tahu hati kita. Yang penting apa? Mari kita dekatkan sama Tuhan hidup kita. Kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Kalau orang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu hidupnya pasti akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan, kata mengucap syukur itu akan selalu terucap dari mulut bibir. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, terus kita bangun pagi saat teduh, renungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah kunci supaya kita terus mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, dan ucapan syukur itu akan terus melekat dalam setiap perkataan kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Bila ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan betapa Tuhan itu sangat-sangat menyayangi setiap kita. Amin.